Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas mengenai akulturasi budaya di Nusantara. Di dalamnya ada pembahasan mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara, proses masuknya Islam ke Istana Raja, dan akulturasi perkembangan budaya di Nusantara. Kemudian proses masuknya Islam ke Nusantara yaitu ada 3 teori. Proses masuknya ajaran Islam ke Nusantara. Teori pertama yaitu sejarah dari Barat mengatakan bahwa Islam masuk ke Pulau Nusantara berdasarkan dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Islam bisa dilihat dari letak geografinya bahwa Gujarat terletak di India Barat yang berdekatan dengan Arab. Kemudian teori yang kedua adalah Husain Sajadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau negara Irak sekarang. Dikarenakan adanya persamaan budaya dari Persia dan Nusantara, yaitu persamaan budaya 10 Muharram atau Syuro sebagai hari suci kaum Syiah, dan kematian Husain bin Ali. Teori yang ketiga yaitu Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab dan Mesir. Proses masuknya Islamisasi dilakukan oleh para musafir kerajaan Islam di Sumatera. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama yang penting dalam pengembangan ajaran agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian karena letak Sumatera strategis dengan jalur perdagangan dunia yaitu Selat Malaka. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Kerajaan Aceh, Kerajaan Biak, Kerajaan Amri, Kerajaan Pedit, Kerajaan Priada, Kerajaan Pase, Kerajaan Aru, Kerajaan Arca, Kerajaan Sarupat, Kerajaan Siak, Kerajaan Campak, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Jambi, Kerajaan Palembang, Kerajaan Pariaman, Kerajaan Minangkabau, Kerajaan Pancu, dan Kerajaan Barus. Menurut sejarawan yang berasal dari Barat, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada yang sedang mengalami perkembangan, dan bahkan ada juga yang mengalami keruntuhan. Barusan merupakan Pulau Sumatera ya. Islam masuk ke Pulau Jawa. Awal mulanya itu datangnya Islam ke Jawa ditemukannya makam Fatimah binti Hibatullah yang wafat tahun 1820 Masehi di Pedesaan Galang, Gresik. Kemudian di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari satu tempat Persia yang meninggal pada tahun 1419 Masehi. Agak ke pedalaman lagi ke Mojokerto ditemukan beberapa makam kuno yang diperkirakan makam tertua tersebut itu adalah makam keluarga Istana Majapahit. Islam masuk ke Pulau Jawa itu berdasarkan informasi ini tentu dapat kita mengambil kesimpulan bahwa Islam sudah masuk sejak lama, jauh sebelum bangsa Barat masuk ke Pulau Jawa. Kemudian kerajaan yang bercorak Islam di Jawa itu ada 4 kerajaan. Salah satunya adalah Kerajaan Demak,
Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Banten. Selain di Pulau Jawa maupun di Sumatera, terdapat juga kerajaan yang bercorak Islam, yaitu di Kalimantan. Yaitu terdapat 2 kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Banjarmasin dan Kerajaan Pontianak. Perkembangan pendidikan dan ajaran agama Islam telah menyatukan beberapa wilayah Nusantara yang sangat luas ini. 2 hal cepatnya masuk ajaran Islam ke Nusantara, yaitu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu yang merupakan sebagai bahasa pemersatu. Masuknya Islam ke istana-istana raja merupakan pendorong utama untuk masyarakat umum untuk mengenal ajaran Islam. Maka para ulama melakukan ajaran-ajaran dasarnya untuk masyarakat Nusantara yang dilakukan di rumah ulama tersebut. Jadi masyarakat biasa datang ke rumah para ulama untuk belajar ajaran agama Islam. Kemudian dari Nusantara ini terdapat masjid-masjid yang dipelihara oleh masyarakat dari sejarah Islam, yaitu misalkan masjid-masjid yang bersejarah di Nusantara seperti Masjid Kudus itu mengajarkan ajaran-ajaran umum kepada para pemudanya agar mereka bisa belajar ajaran agama Islam, seperti mereka diajarkan membaca Al-Quran, membaca surat pendek, menghafal doa-doa pendek, dan mereka juga diajarkan cara pembelajaran bagaimana cara melakukan sholat yang baik dan benar. Kemudian kita masuk lagi nih ke dalam akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu apa? Akulturasi budaya itu merupakan unsur atau adopsi 2 budaya menjadi satu. Bisa diperjelas lagi misalkan seperti ini. Ada satu budaya lama, kemudian muncul budaya baru. 2 budaya ini menjadi satu dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau tanpa ada diperhilangkan oleh masyarakat setempat. Ya, contohnya seperti dalam bidang akulturasi bangunan, yaitu Masjid Kudus, yang dimana dapat kita lihat bahwa Masjid Kudus ini, di depan Masjid Kudus ini terdapat 2 beriringan antara masjid dan candi. Sebenarnya itu bukan candi, tapi itu semacam kayak gapura yang berbentuk candi. Maksudnya candi, tapi bukan candi yang kayak candi Prambanan atau candi Borobudur. Itu perpaduan antara zaman pra-Islam dan zaman Islam menjadi satu, unsur budaya yang berbeda tapi oleh masyarakat tidak dihilangkan salah satunya, yang dimana Masjid Kudus ini terdapat sebuah candi, pembuatannya juga tanpa adanya melakukan adanya semen gitu, pembuatannya itu seperti kokoh seperti candi, yaitu peninggalan pada masa Hindu-Buddha atau pada masa pra-Islam. Kemudian di sampingnya terdapat tempat beribadah untuk para umat Islam, yaitu berbentuk masjid. Nah, masyarakat Kudus itu tidak menghilangkan unsur kedua budaya tersebut, tetapi masyarakat Kudus itu memanfaatkan atau menjaga
unsur kedua budaya tersebut. Contohnya lagi dalam bidang kesenian. Di dalam kesenian tentunya kita tidak heran atau tidak segan mengenai masyarakat kesenian, yaitu kita bisa lihat dari kesenian wayang di Indonesia. Kita mungkin masyarakat Indonesia tahu bahwa wayang itu berasal dari wilayah Jawa. Akan tetapi di situ terdapat akulturasi budaya dari negara lain, yaitu dari negara India. Sebagai contohnya itu kita bisa ambil dari kisah Mahabharata. Kisah Mahabharata itu tidak 100% kisahnya dari masyarakat Jawa, tapi terdapat unsur-unsur budaya, unsur-unsur cerita yang dimana diselipkan secara kita tidak sadari adanya unsur budaya lain, yaitu adanya kisah dari wilayah India. Akan tetapi kita sebagai masyarakat Nusantara tidak menghilangkan unsur-unsur itu, tapi kita mengembangkan, menyatukan, membulatkan menjadi sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah Mahabharata. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian tidak puas akan materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian lebih lagi banyak membaca lagi tentang akulturasi dan silang budaya di Nusantara ini. Contohnya masih banyak lagi ya. Kemudian untuk mempersiapkan pembelajaran yang selanjutnya, kalian cukup mempelajari mengenai yang tadi Ibu sampaikan, yaitu akulturasi budaya Nusantara, proses masuknya Islam di Nusantara, dan proses masuknya Islam ke Istana Raja. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.